Selamat berjumpa di channel Nilai Manfaat. Terima kasih telah berada di sini. Dalam video series ini, kita akan belajar selama 64 hari untuk membangun nilai pada diri Anda. Video ini akan membantu perubahan positif yang luar biasa pada diri Anda. Akan ada 64 video singkat dengan durasi antara 5-8 menit setiap videonya. Selamat menikmati. Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih kamu ngerasa butuh kayak semacam cheat code gitu buat hidup yang bisa bikin semuanya jadi sedikit lebih lancar? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas satu perubahan pola pikir yang super simple tapi dampaknya, wah, bisa bikin kamu langsung naik level. Yuk, kita mulai. Nah, coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu tuh kayak kejebak di mode ngeluh? Tahu kan rasanya, setiap ada masalah, bawaannya pengen marah, frustasi, terus ngerasa buntu banget. Kayak nggak ada jalan keluarnya sama sekali. Benar kan? Dan ya, inilah siklusnya. Siklus yang mungkin udah akrab banget buat kita semua. Ada masalah datang. Terus, kita ngeluh. Udah ngeluh, kita nyala-nyalain entah itu keadaan, orang lain, atau ya diri sendiri. Dan hasilnya? Zong. Nol besar. Kita cuma muter-muter di situ aja, nggak kemana-mana. Nah, siklus negatif inilah yang bisa kita sebut, ya, jebakan selalu mengeluh. Ini yang bikin kita jadi nggak produktif, ngerasa powerless, nggak berdaya. Oke, pertanyaannya sekarang gimana dong cara keluar dari jebakan ini? Dan ternyata, kuncinya itu simpel banget loh. Beneran deh, kunci buat maju itu cuma satu, yaitu pindahin fokus kita. Udah, stop buang-buang waktu dan energi buat ngeratapin masalahnya. Langsung aja move on dan cari jalan keluarnya. Oke, jadi kita masuk ke bagian gimana cara nge-upgrade pola pikir kita ini. Dan ingat ya, ini tuh bukan sekedar positive thinking doang loh, bukan. Ini lebih ke soal gimana caranya jadi lebih strategis dan ya proaktif. Nah, ini dia. Aku suka banget sama analogi ini. Coba deh bayangin, hidup itu kan kayak main game. Masalah itu ya monsternya. Nah, seorang player yang jago, dia nggak bakal panik atau ngeluhin monsternya kan? Nggak, dia bakal langsung mikir, oke, ini monsternya. Kelemahannya di mana ya? Strategi apa nih yang paling efektif buat ngalahin dia? Dan ini perbedaannya, kelihatan jelas banget. Coba lihat, di satu sisi ada pemain yang stuck. Dia cuma fokus sama masalahnya. Pertanyaannya, kenapa sih ini terjadi sama gua? Semua energinya habis buat drama. Nah, di sisi lain ada pemain pro. Fokusnya langsung ke solusi. Pertanyaannya, oke, langkah selanjutnya apa? Energinya dipakai buat eksekusi. Beda banget kan? Nah, pertanyaannya, kamu mau jadi yang mana? Oke, teori cukup. Sekarang, yuk kita lihat gimana pola pikir ini benar-benar bekerja di dunia nyata. Di situasi-situasi yang saya yakin kamu pasti relate banget. Oke, skenario pertama. Bayangin, tugas kuliah atau kerjaan numpuk. Udah kayak gunung Everest. Pernah kan di posisi ini? Rasanya tuh kayak, aduh, mustahil banget buat diselesain. Nah, orang yang fokusnya ke masalah, dia bakal melihat tumpukan itu dan bilang, wah gila, ini berat banget. Terus, yaudah, scrolling medsos saja, nggak ngapa-ngapain. Tapi, orang yang fokus ke solusi, dia bakal mikir beda. Dia akan mikir, oke, tenang. Gimana kalau ini kita pecah-pecah jadi bagian kecil? Apa ya satu hal yang bisa gue kerjain dalam 30 menit ke depan? Nah, tiba-tiba, gunung tadi tuh jadi kayak serangkaian bukit kecil. Jadi lebih gampang didaki satu persatu. Lanjut, skenario kedua. Kita masuk ke dunia percintaan nih. Pacar atau pasangan lagi ngambek. Tahu kan, situasi yang canggung banget, emosi lagi panas-panasnya. Kalau kita fokus ke masalahnya, pertanyaan di kepala kita tuh, kenapa sih dia kayak gini? Salah gue apa coba? Ini cuma bikin suasana makin keruh. Tapi coba deh kita ganti fokus ke solusi. Pertanyaannya langsung berubah jadi, apa ya yang bisa aku lakuin biar dia ngerti maksud aku? Gimana ya cara kita ngobrolin ini baik-baik? Kelihatan kan bedanya? Intinya tuh cari jalan, bukan cari siapa yang salah. Oke, skenario terakhir. Ini buat kamu yang mungkin lagi ngerintis bisnis, punya side hustle, atau ya lagi ngerjain proyek apapun, dan kondisinya lagi sepi. Penjualan turun, nggak ada kemajuan. Ngeluh soal bisnis yang sepi, itu nggak akan datangin satupun pembeli. Serius deh, itu jalan buntu. Tapi coba bayangin kalau pertanyaannya diubah jadi, oke, minggu ini strategi marketing baru apa ya yang bisa gue tes? Nah, ini langsung membuka banyak pintu kemungkinan. Bisa coba promosi baru, bikin konten yang beda, atau mungkin cari target audiens baru. Ada aksi, pasti ada harapan. Oke, jadi konsepnya udah jelas ya. Fokus solusi bukan masalah, tapi pertanyaannya gimana cara praktis ngelatihnya? Nah, tenang, ini dia beberapa cheat code atau tips praktis buat ngebangun mindset keren ini.
Ada 4 langkah simpel nih. Pertama, stop drama, mulai aksi. Boleh kok ngerasa kesel atau marah, tapi kasih batas waktu, bentar aja. Setelah itu langsung tanya, oke, next step apa? Kedua, ubah pertanyaan kamu. Dari yang tadinya kenapa ini terjadi sama gue, jadi gimana caranya gue bisa perbaikin ini? Ketiga, latih di hal-hal kecil. Misalnya kejebak macet, jangan ngedumel. Mendingan manfaatin waktunya buat dengerin podcast atau musik. Dan yang keempat, ini penting banget, circle pertemanan kamu. Coba deh, kelilingi diri kamu sama orang-orang yang solutif, bukan yang isinya ngeluh melulu. Oke, kita hampir selesai. Tapi ada satu hal penting banget yang perlu kita lurusin soal mindset ini, biar nggak salah kaprah. Gini loh, fokus sama solusi itu bukan berarti masalah di hidup kamu bakal hilang begitu aja. Bukan, itu bukan sihir. Tapi ini artinya kamu jadi jauh lebih efisien. Kamu berhenti buang-buang aset paling berharga yang kamu punya, yaitu waktu dan energi, buat hal-hal yang nggak produktif kayak yang drama. Semua sumber daya itu kamu alihkan buat, ya, eksekusi. Dan ada satu analogi lagi yang gila, ini kena banget. Coba bayangin ya, masalah itu kayak api unggun. Kalau kamu tiupin drama ke api itu, apinya bakalan makin gede. Tapi kalau kamu siram pakai solusi, apinya bakal padam. Simpel kan? Jadi setiap kamu ngeluh, sebenarnya kamu itu lagi nyiram bensin ke api. Sebaliknya, setiap kamu cari solusi, kamu lagi ngambil seember air. Pilihan ada di tangan kamu. Sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan. Coba deh sekarang, ambil waktu sebentar, pikirin satu masalah terbesar yang lagi kamu hadapin saat ini. Udah kebayang? Oke, sekarang stop. Stop mikirin seberapa pusing atau besarnya masalah itu. Coba ganti pertanyaannya ke diri sendiri. Apa cuma satu aja, langkah super kecil menuju solusi yang bisa kamu ambil sekarang juga?